Jadi kado pahit lah untuk masyarakat dalam merayakan kemerdekaan. Sungguh pun harus joget-joget, susah payah joget itu. Aneh-aneh kita juga, masyarakat kita kadang-kadang di tengah kesedihan joget juga. Saya pengen ikut tuh sebenarnya kalau ada, tapi nggak ada sih. Ya sudahlah, lewat. Bapak Kapolri yang terhormat, izinkan saya mengingatkan kembali bahwa konstitusi kita ini memberikan perlindungan hukum secara nyata. Pasal 27 ayat 1 UUD 45 menuntut negara untuk menegakkan hukum dengan prinsip equality before the law. Itu. Dan artinya lagi. Ini adalah prinsip yang harus dilakukan negara dalam menegakkan hukum, Pak. Bahkan dalam ada gium hukum yang kita kenal istilah, ini yang sering dipakai Adis ya, bajunya itu. Suka ada kalimat di samping-samping sini. Ya. Kalimatnya juga mengerikan. Baca juga sulit itu. Fiat justicia wat kairum. Saya suruh lagi nggak bisa tuh, Pak. Ya. Jadi bahkan dalam ada gium hukum itu kita kenal istilah tegaklah hukum walau langit akan runtuh. Wah. Dipakai tuh Pak baju-baju kita, cuma kalau lagi acara yang Kapolri nggak dipakai Pak, kalau lagi ke lapangan. Ya. Ya, oke. Bapak Kapolri yang terhormat, saya mengapresiasi Pak upaya mitigasi yang Bapak lakukan di institusi kepolisian negara RI. Saya yakin langkah ini tidak mudah Pak, karena menyangkut banyak nama pejabat di Polri yang mungkin sahabat Bapak sendiri, partner Bapak sendiri, anak buah Bapak sendiri, yang serba salah. Kalaupun saya jadi Pak Sigit, nggak mudah saya ngambil keputusannya itu. Tapi saya ingatkan pada hari itu, saya ngomong dengan Pak Gatot, saya ngomong dengan Irwasum, saya ngomong dengan Kabah, Korsa, Angkatan, persahabatan, pertemanan, jauh di bawah institusi. Itu yang saya katakan. Tegakkan institusi. Alhamdulillah malamnya Bapak bikin keputusan. Wah, saya sujud syukur Pak. Saya bikin langsung di media apresiasi kepada Pak Sigit bab itu. Nah ini penting. Jadi institusi ini legacy Pak. Kalau sampai kemarin tidak terjadi seperti itu, 20 tahun ke depan polisi akan hancur namanya Pak. Tapi berkat kemarin, chemistry Presiden, Kapolri dan jajaran para pejabat utama, alhamdulillah selesai. Kalau nggak begini belum tentu nih Pak, hancur Pak. Banyak contoh berapa negara yang menyelesaikan Polri ini sampai puluhan ribu pegawai, ratusan pegawai. Polisinya diberhentikan semua, diganti dengan aset yang baru. Aset SDM-nya loh, bukan aset sekedar benda. SDM-nya diganti yang baru. Bapak Kapolri yang terhormat, harus ada langkah cepat Pak untuk melakukan recovery atas situasi ini. Harus ada daya lenting ya di institusi kepolisian sehingga public trust maksud saya dari masyarakat kembali diperoleh institusi kepolisian, dan udah terjadi. Dalam berapa 2 pekan jatuh draftnya, angkanya udah disebut-sebut oleh sahabat saya tadi, cukup bagus. Dan ini alhamdulillah akibat sensitivitas para pimpinan ya. Tapi masyarakat nih Pak masih banyak yang nggak percaya Pak dengan apa yang dikatakan Polri kadang-kadang. Apalagi dengan hoak-hoak yang begitu banyak, cerita duit lah, cerita seks, cerita LGBT, cerita macam-macam. Apalagi dengar-dengar bocoran-bocoran dari paparannya di kejaksaan, jadi panjang ceritanya Pak. Kami ini kupingnya tipis-tipis juga Pak, pendengarannya ada banyak jalur juga yang bisa mendengarkan ke kuping kita. Nah itu yang jadi permasalahan. Nah banyak spekulasi Pak yang timbul dari perkara ini. Mulai dari motif pembunuhan Brigadir J, terjadi judi online, mana kita sangka nih ada cerita ini nih Pak. Ya, dulu kita cuma sayup-sayup aja dengarnya. Ternyata baru kejadian kan langsung pembantai di Sumatera Utara, di Jawa, di ini macam-macam setengah 303. Artinya apa? Ada kesadaran para pimpinan itu untuk membersihkan ya. Sampai kepada Satgasus Merah Putih, adanya isu lingkaran jaringan 303 di institusi Polri. Nah ini harus diungkap secara jelas oleh Kapolri. Ya saya senang lah. Moga-moga nggak cuma 3 bulan 6 bulan, agak panjang dikit lah Pak, kasih kesempatan ya. Kadang-kadang 3 bulan bersih, datang lagi anggota baru, pemain baru lagi. Ini sandiwaranya seperti ini, moga-moga nggak terjadi. Ya, demikian pula dengan Satgasus Pak. Kami mau apresiasi langkah tegas Polri dengan membubarkan satuan ini. Tadi pertanyaannya sahabat saya itu jelas itu. Apa yang dibubarkan? Apanya? Nah ini perlu clear. Ya. Nah oleh karena itu Pak Kapolri, ya, keberadaan satuan non struktural Polri yang bekerja tanpa dukungan APBN
ya, membawa banyak spekulasi di tengah masyarakat terkait dari mana pertanyaannya, sumber dananya. Ya, siapa user dari Satgasus ini? Ada struktural dalam struktural, ada struktural dalam struktural, atau dari organisasi dalam organisasi. Ya, nah, oleh karena itu Kapolri perlu meyakinkan kepada masyarakat bahwa organisasi non struktural ini tidak ada, Pak. Ya, lagi di tubuh Polri, udah nggak boleh ada lagi. Tidak ada lagi squad baru di dalam Satgasus, berbahaya sekali. Saya tahu nih sejarahnya bagaimana sejak Pak Tito, Pak Idam, terus berlanjut ke sini dan sebagainya. Ya, moga-moga itu bisa. Pak Kapolri yang terhormat, yang saya cintai, kita harus memanfaatkan badai yang sedang mengguncang institusi kepolisian negara RI ini, Pak, menjadi energi untuk melanjutkan reformasi. Jadi ini badai yang ada nih, Pak, kita tarik anginnya, Pak, menjadi energi untuk membenahi Polri, insya Allah. Mereka. Dan saya yakin ini bisa dibawa ke pimpinan Mas Sigit. Yakin saya bisa dengan ketenangannya, slow, bukan berarti tidak bisa marah, Pak. Langsung muncul keputusan, tak, mana kita tahu sebelumnya kayak gini. Yang begini perlu diperbanyak nih, Pak. Ya, apalagi sahabatnya, Pak Agus, Pak Dovir, Pak Gatot, satu lagi komandan perang, Pak Anang, ngeri nih. Jadi staf ini Bapak ini berkelas semua, Pak. Ada yang berani ngambil tegas. Kalau enggak saya mengundurkan diri. Wah, itu cakep, itu berkelas. Pak, siapa lagi? Udah semua mantap-mantap, ya. Nah, oleh karena itu, Pak, saya melihat ya, energi ini untuk melanjutkan reformasi, Pak, di dalam tubuh Polri. Jika seluruh penanganan perkara, ya, Brigadir J dilakukan tegak lurus saja. Tegak lurus saja, ya. Dimitigasi dampaknya secara baik dan struktur, Polri memiliki daya lanting yang kuat. Insya Allah Polri akan semakin baik tumbuh kembangnya untuk 20 tahun ke depan, Pak. Saya yakin itu, Pak. Apalagi Bapak muncul di situasi persiapan politik, Pak. Orang lupa, Pak, persiapan Jilek-Palek Presiden. Hampir lupa tiap hari sambo aja. Di jalan tuh, Pak, sambo. Orang pada ngamuk, lihat polisi sambo ini. Apa urusannya? Sampai kota Sambo di Medan keluar tuh kota Sambo. Ada aja tuh yang aneh. Ya. Jalan tol Sambo juga. Ada jalan tol Sambo, ada desa Sambo. Nanti kita punya anak namanya banyak yang bikin nama Sambo, Pak. Ya. Baik Kapolri yang terhormat, yang kemudian menjadi pertanyaan, Pak. Satu, sudahkah ada rancangan mitigasi, Pak? Ya. Resiko atas dampak yang timbul dari perkara Brigadir J ini, khususnya dalam upaya menjaga public trust. Selain itu, sudah adakah penguatan daya lenting organisasi Polri? Itu pertama. Yang kedua, bagaimana, Pak, SDM yang ada bisa diajak untuk bangkit pasca di tanpa kasus Brigadir J? Pak, sekarang ini polisi banyak yang nggak nyaman, Pak. Sesama polisi ada yang mendoakan, biarin aja tuh, hilang tuh angkatan. Saya ketemu gitu, Pak. Hajar aja, Bib, hajar, Bib. Sesama polisi itu, Pak. Tapi ada yang ngomong, Bib, kesempatan bersihkan, Bib. Ente tanggung jawab komisi, ditanya sama Tuhan ente. Tanya sama Allah, kalau ente di komisi 3 nggak bisa bicara. Kita kira-kira kayak gitulah. Ini momentum kesempatan. Dan saya ketemu sahabat saya, Pak Listio, Pak Agus, Pak, itu semua lah, Pak Gatot. Ini enak untuk dialog. Jarang-jarang saya dapat kayak begini. Kadang-kadang bukan hanya dialog saja, bisa dapat air minum yang dingin gitu kan, enak gitu kan. Fresh kita. Nah, selanjutnya, bagaimana Pak SDM yang bisa diajak untuk bangkit pasca ini? Artinya Kapolri perlu memilah dan memilih orang yang tepat, Pak. Sehingga seluruh proses hukum bisa dilakukan secara tegak. Ya. Maksudnya tegak lurus pastinya. Dengan penempatan personil yang berintegritas, jujur, ya, disiplin dan memiliki monoloyalitas, Pak. Akan dapat diajak untuk menguatkan daya lenting Polri. Saya pikir Pak Ketua, gak apa-apa bertambah waktu, punya tanggung jawab. Cukuplah rasanya saya, ya. Dan gak kita bayar biasa, ya. Rasa ini yang dapat saya sampaikan Pak Kapolri. Mohon maaf kalau bahasa saya agak saking cintanya Pak sama Bapak, Pak. Iya. Maksudnya Kapolrinya gitu, Pak Anang jangan kaget-kaget nanti Pak Anang ketawa-tawa. Pak Dovir, selamat sukses membuka peta-peta lapangannya. Pak
Agung, Pak Doviri ya, Pak Doviri. Ya, Pak Gatot, saya datang pagi Pak, sama pikirannya dengan saya. Wadah cocok saya. Pak Agus juga sama. Jadi saya merasa selevel sama bintang 3 Pak. Terasa gitu. Cuman karena Pak Sigit lagi sedang tidak mau diganggu dulu dia, ya. Pergi ke pasar membeli bayam. Jangan lupa sekalian membeli tomat. Jangan biarkan perkara Brigadir J membuat Polri tenggelam. Polri bangkit tetap melayani dan mengayomi masyarakat. Merdeka!